Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Di studio saya masih bersama Mbak Neni dan Mas Huda. Mas Huda, terkait dengan makan bergizi gratis yang akan atau diusulkan anggarannya mencapai 100 triliun sampai akhir tahun. Kalau tadi kita lihat perencanaannya seperti masih mentah, Anda melihat ini realistis nggak? Ya, yang pertama seperti ini Mbak. Kita melihat MBG ini tidak akan terlaksana 100% sesuai target. Karena bagaimanapun juga anggarannya sangat besar. Kita kalau memaksakan untuk mencapai 100%, yang ada adalah defisit anggaran itu bisa mencapai lebih dari 3%. Defisit anggaran? Defisit anggaran to GDP. Rasionya itu bisa mencapai 3%. Nah, ini dikhawatirkan bisa menimbulkan impeachment, yang pertama. Yang kedua adalah menimbulkan hutang yang terlampau banyak. Dan ini tentu sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah pastinya. Nah, kita melihat sebenarnya MBG ini merupakan program yang memang banyak diterima oleh masyarakat. Survei Kompas, mungkin surveinya ini juga kalau kita lihat mempunyai citra yang positif terhadap program ini. Nah, tapi ada beberapa masalah yang kita rasa memang terjadi di pelaksanaan program MBG. Bukan hanya masalah mengenai pelaksanaannya di lapangan, seperti ada keracunan dan sebagainya. Tapi kita melihat dari sisi anggaran juga bermasalah. Nah, yang kedua dari sisi adanya potensi-potensi koruptif yang memang dirasakan implementasi di lapangan. Nah, yang ketiga adalah kita tidak bisa memungkiri ada pergeseran permintaan di warung-warung yang dia ada di sekolah, di kantin sekolah misalkan, dia bergeser permintaannya yang kemudian ini akan berakibat buruk kepada penjajah kantin tersebut. Mereka pasti akan kehilangan pelanggan dan sebagainya. Yang ini seharusnya bisa diantisipasi oleh tim dari Prabowo. Bahwa ini ada akses negatif nih dari adanya program makan bergizi gratis. Walaupun kita memang melihat program ini sangat populer dan juga memang dinantikan oleh masyarakat. Karena ini salah satu janji yang mengantarkan Prabowo Gibran menang di Pilpres kemarin. Jadi apa rekomendasi Anda, Mas Huda? Yang pertama seperti ini, Mbak. Bahwa dari sisi anggaran kita harus melakukan rasionalisasi. Bahwa kita mungkin bisa di beberapa tempat ketika sekolahnya itu elit dan sebagainya, ini tidak diberikan makan bergizi gratis. Atau kalau kita mau subsidies targeted subsidies, artinya adalah orang-orang ataupun anak-anak yang dia membutuhkan saja yang mendapatkan program makan bergizi gratis. Bagi sebagian kalangan yang mampu, walaupun di sekolahnya ada program tersebut, dia tidak mendapatkan makan bergizi gratis, tapi dia mendapatkan dari orang tuanya yang memang dia dirasa mampu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan asal ada data kemiskinan yang akurat. Mana yang dia miskin, mana yang dia tidak miskin dan sebagainya. Mana yang dia berhak mendapatkan bantuan. Rasanya itu yang kita belum pernah dengar selama ini ya. Sebenarnya targetnya itu siapa aja, miskinnya pun juga pakai data dari kementerian yang mana misalnya. Tapi gimana? Dengan sesuatu yang ya kita melihatnya itu masih mentah, masihkah itu dilakukan? Mungkinkah itu masih dilakukan? Mungkin untuk yang dilanjutkan. Dilanjutkan. Kalau dilanjutkan pasti akan dilanjutkan. Walaupun pasti akan ada rasionalisasi dalam hal anggaran. Let's say. Soalnya kalau turun lagi nggak mungkin ya, 10.000 itu udah paling mentok. 10.000 paling mentok. Kemungkinan besar mereka akan menurunkan dari target penerimanya. Mungkin target penerimanya akan dikurangi tidak SMA, SMP ke bawah dan sebagainya. Itu suatu yang mungkin dilakukan ke depan. Melihat anggaran yang memang sangat terbatas. Kalau dipaksakan, itu ada sekitar 400 triliun yang harus disiapkan setiap tahun. Sangat besar sekali. Dan itu sudah ya mungkin 17% dari APBN kita untuk kesedot ke sana. Dan ini dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Oke, sekarang kalau bicara target Mbak Neni, soal ketahanan pangan misalnya. Tahun lalu kan juga Presiden Prabowo sudah bilang bahwa 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Anda melihat itu sesuatu yang realistis untuk nanti dilakukan di 2025? Berharapnya sih iya ya. I'm still not sure ya. Kenapa? Karena begini ya, namanya sebuah perencanaan program, kalau dalam political marketing itu kan harus jelas segmentation, targeting, positioning. Itunya apa gitu? Targetnya siapa, segmentasinya siapa, terus outcome-nya tuh sebetulnya maunya seperti apa. Nah, saya melihat perencanaan yang baik itu tidak dimiliki oleh pemerintahan saat ini. Jadi
udah asal main realisasi aja tanpa melihat janji-janji betul di lapangan kondisinya seperti apa. Tadi disinggung oleh Mas Huda misalnya ya terkait dengan makan bergizi gratis itu yang APBN udah nggak kuat nih. Kan kemarin ada wacana oleh APBD kan. Sementara APBD mereka masing-masing PAD itu beda-beda. Dan ini pasti ada ketidakmerataan dong. Dan udah pada teriak juga karena mereka diharuskan untuk ikut di IKN. Betul. Dan mereka sebetulnya yang provinsi dengan kabupaten kota apakah mereka juga siap atau tidak. Karena mereka juga baru diwacanakan udah banyak yang ngeluh kepala-kepala daerah yang terpilih gitu ya. Dengan misalnya yang PAD-nya kecil nih di daerah, maka otomatis ada kesenjangan antar satu provinsi dengan provinsi lain, satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain. Nah tentu ini akan menurut saya berimplikasi serius ya. Bagaimana kemudian program-program ini itu bisa diimplementasikan dan tepat sasaran tadi. Sebaiknya 100 hari kinerja pemerintahan ini memang perlu melakukan evaluasi secara komprehensif, termasuk juga kementerian-kementerian yang di situ memang tidak punya kinerja yang progresif, signifikan gitu ya, yang mengapa tidak dilakukan reshuffle. Reshuffle itu kan bukan berarti ini untuk bagi-bagi kekuasaan gitu ya, tapi ini memang untuk kebaikan agar satu kementerian itu dipegang oleh orang-orang yang punya profesionalitas, kapasitas, dan kapabilitas. Bukan hanya sekedar kepentingan politik pernah jadi tim sukses gitu. Ya. Banyak. Tapi terkait dengan reshuffle nggak muncul ya di variabel pertanyaan LSN ya? Tidak muncul nggak di Selios? Muncul. Apa tuh? Ya. Segera. Ya. Ini keras sih statementnya. yang rapot merah ya. Yang pasti menteri-menteri yang memang dia terlihat tidak bekerja dengan baik gitu, itu memang kita bukan usulkan. Berapa persen sih Mas? Dari 48 kementerian itu berapa persen sih? Enggak, kita ngambil yang 5 yang bisa di reshuffle dan 5 pantas aja? di reshuffle. Ya ada tapi Menko semua ternyata. Bang Pige, terus kemudian ada beberapa yang memang yang dia berkinerja buruk seperti Menteri Koperasi Pak Budi. Dan memang ini yang dinilai oleh responden kita layak untuk di reshuffle. Baru 2 orang? Ada 5 lagi. Ada Raja Juli dan sebagainya. Ada Raja Juli, kemudian ada... Raja Juli kenapa? Ya? Raja Juli kenapa? Itu terkait dengan 20 hektar ya. Ya, 20 juta hektar kehutanan yang memang mau jadikan lahan sawit dan sebagainya. Ada beberapa yang memang mungkin bisa ditampilkan di ini ya. Ini ada beberapa yang memang bisa dilihat itu di laporan kita memang pantas untuk di reshuffle. Kalau Mendes yang minta 1,4 T untuk potensi desa aman? Ya, kita masuk juga yang terburuk. Gitu ya? Masuk rapot merah juga. Masuk rapot merah juga. Ya. Zulhas juga buat kantor masuk. baru? Ya. Satrio Sumantri? Enggak, karena pas kita melakukan survei belum ada kejadian yang viral kemarin. Itu survei tanggal save by the date ya berarti ya. Iya, sebelum kasus kemarin viral demo. Jadi ini apa kesimpulannya? Apakah memang dari tadi terlepas dari jangan asal pilih pembantu yang karena tim sukses, tapi apakah memang dari komunikasi yang dibangun antar pembantu presiden ini sebenarnya juga itu representasi dari komunikasi yang dibangun juga oleh presiden? Ya. Tentu seperti ini Mbak, kita melihat bahwa komunikasi pemerintah ini kan dari mulai sinkronisasi, kemudian kita lihat ada beberapa yang menteri itu komen A, terus kemudian dibalas berkebalikan dengan menteri B dan sebagainya, itu memang masih terjadi di 100 hari pertama. Karena kalau kita lihat, ini harusnya ada muncul satu tugas dari sebenarnya PCO ya, PCO yang bisa orkestrasi narasi-narasi yang ada di publik sebenarnya. Nah, padahal dia sudah dibangun, sudah dibentuk untuk itu. Iya, nah seperti itu. Nah, kita lihat sebenarnya di sini ada kemarin yang paling terbaru saja itu mengenai pagar laut gitu kan. Pagar laut ketika ditanyakan Pak Prabowo sudah memerintahkan untuk mencabut, bongkar, bukan, tapi Menteri KKP itu menolak untuk hal itu. Barang bukti dan sebagainya. Meskipun dia juga mengatakan bahwa itu adalah
proses pembentukan reklamasi alami gitu kan. Saya juga nggak tahu juga itu teori dari mana gitu kan. Tapi yang jelas itu adalah satu komunikasi politik yang cukup buruk dari pemerintah gitu. Memang selalu buruk sih. Karena kalau saya lihat tuh ada komunikasi publik yang buruk, bukan hanya komunikasi kepresidenan ya, tapi presiden itu sendiri. Misalnya selalu memunculkan ada banyak isu-isu yang kontraproduktif dengan masyarakat, misalnya DPRD dipilih, pilkada dipilih DPRD, lalu kemudian diklarifikasi, tapi kan namanya komunikasi itu irreversible. Apa yang sudah disampaikan tuh kan nggak bisa ditarik lagi. Disclaimer, kita juga mengundang PCO, tapi sampai detik ini belum ada sambutan. Kita jeda ke azan maghrib dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.